Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya sebagai host di podcast kali ini, atau yang biasa kita kenal sebagai Usik, ungkapan seru, inspiratif, dan kreatif. Oke teman-teman sahabat Umpo yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang satunya kakak cantik banget dan satunya ada mas manis sekaligus ganteng banget. Oke, biar sahabat Umpo nggak bertanya-tanya siapa sih bintang tamu kita kali ini, mending kita langsung suruh kenalan aja sih. Ada di kakak ganteng di sebelah saya dan ada kakak cantik sekaligus glowing di pojok kiri sana. Ini gimana? Ini yang kenalan kak manis dulu apa kak glowing dulu? Sweet. Oh, mereka mau sweet dulu guys. Saya nih. Maskernya kalau semisal. Iya, katanya pengen tahu ganteng manisnya. Oh iya. Kalau iya biar sahabat Umpo yang di rumah tahu semanis apa cowok di samping saya, dilepas dulu nggak apa-apa. Sama kakak glowing yang pojok sana dilepas maskernya nggak apa-apa loh kak. Oke. Harus dilepas nih. Oke sahabat Umpo, sebelumnya kita di sini udah mematuhi protokol yang sangat ketat banget. Jadi sampai kedua bintang tamu yang di samping aku sampai lupa nggak lepas masker karena emang kebiasaan di kampus maskernya selalu dipakai. Oh my god. Oh, manis banget. Gimana nih Kak Elvi sampai terpesona gitu loh? Agak kaget sih. Speechless banget. Bener speechless. Oke. Speechless. Ini Gimana Kak? Kenalan dulu aja ya, biar iya. sahabat Umpo di rumah tahu siapa sih kakak manis di sampingnya Kak Rigita. Oh bentar, aku belum kenalan ternyata. Aku belum memperkenalkan diri lagi. Mungkin sahabat Umpo yang di rumah lupa siapa namanya. Oke sahabat Umpo, sebelum kita suruh bintang tamu kita kenalan, mending aku kenalan dulu aja ya. Perkenalkan, nama saya Rigita Aprilia dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Aku semester berapa nih? Semester 4 ya? 3 mau ke 4. Oh semester 4 ternyata. Gini langsung aja, yang kenalan ini pengennya yang kakak manis di samping saya atau kakak glowing yang di pojok kiri sana? Siapa duluan nih? Kamu aja. Oh oke. Berarti kakak manis di samping saya aja, langsung aja dong. Oke. Terima kasih Suli. Ya, perkenalkan, nama saya Taka Taufik dari Prodi PGMI Fakultas Agama Islam. Kebetulan saya sekarang sudah duduk di semester 4. Iya, BTW saya bukan si Ponorogo. Iya? Iya, serius kayak asal saya Blitar sih. Oh berarti Kak Taka ini bukan asli orang Ponorogo, pantes sih kayak aura-auranya kayak Bukan Ponorogo banget gitu. beda Iya. sama. Oh iya, Kak Elvi kita kan pura-pura nggak kenal dulu ya Kak El ya. Oke. Oke langsung aja yang di pojok kiri, kakak glowing bisa langsung kenalan loh. Perkenalkan, nama saya Elvi Prastikawati. Ada yang manggil saya tuh Elvi, ada juga yang manggil Tika. Kayak aku manggilnya Tika gitu. Iya. Kalau teman-teman Elvi Iya, gitu. gitu. Biasanya kalau baru kenal itu biasanya manggilnya masih Elvi. Nanti kalau udah kenal itu biasanya manggilnya Tika gitu. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi. Semester mau 4 ini. 3 mau 4 berarti sama ya Iya, kita. bener, Bingung sih sebenarnya teman-teman, ini kita semester 3 apa semester 4 gitu. Nah. Oke, jadi nanti ini aku bocorin dulu, nanti kalian berdua di sini jangan panas, jangan Dredeg. tegang, jangan dredeg. Hidup kalian bakal diusik tuntas di sini. Ngomong-ngomong ini pengen yang diusik siapa dulu nih? Kak Tika dulu apa Kak Ataka dulu? Terserah aja, terserah. Aku Ngikut. deh yang milih, Ngikut. aku deh yang milih. Biasanya kan imam yang duluan, berarti Kak Ataka dulu nih yang diusik hidupnya. Ya, Anda diam ya. Tim kreator diam. Tim kreator diem dulu, nggak boleh ketawa. Kita tahu ada kayak itu. Kan di sini kita actingnya pura-pura nggak tahu. Oke. Tahu apa tuh? Tahu apa? Kok tiba-tiba tahu? Tahu. Oh, temennya tempe. Iya, Iya, itu. Oke. bisa aja Kak Tika. Sama-sama Deli. Oke. Oke, lanjut aja. Yang pertama nanti kan tadi Kak Ataka ternyata aslinya bukan orang Ponorogo Iya. Kak Ta ya, orang Bener. Blitar. Iya, bener. Blitarnya mana? Siapa tahu sahabat Umpo ada yang berasal dari Blitar. Iya, BTW saya Blitarnya dari Ponggok. Istilahnya kayak di Blitar itu Blitar Timur atau Barat? Kulon Timur atau Barat? Kulon itu barat. Oh Barat, oke ya. Blitar bagian Barat, ya perbatasan dengan Kediri dan ya dekat juga dengan Tulungagung.
Ya kalau hitung-hitungan main dari sini tuh nggak terlalu jauh lah dari Ponorogo. Kira-kira berapa jam kalau Kak Ataka dari rumah sampai ke kos? Kak Ataka di sini ngekos? Iya bener, kos bener. 2,5 jam itu standar. Itu cepet sih, standaran 2,5 jam sampai 3 jam. Biasanya kalau naik motor itu. Lama Kak El ya? Ya. Kita biasanya kesini cuma 15 menit. Kalau saya enggak deh, kayaknya lebih 15 menit. Soalnya lumayan jauh rumahnya itu. Oh iya, ditambah jalan ke rumah Kak Elvi sedikit ada rintangan dan cobaannya guys. Kalau itu nggak usah dijelasin di sini deh. Oh iya BTW ini kayaknya satu desa dah. Bukan. Bukan satu desa, Tapi kita satu kecamatan gitu Iya, Kak El ya? Bener. Kan kita di sini pura-puranya nggak kenal Kak El. Ya udah terlanjur. Ini yang buka kuncinya. Oke. Oke lanjut nih Kak Ataka. Kak Ataka kan orang Blitar nih ya. Di Blitar ada kampus nggak sih Kak? Ngomongin kampus mungkin di setiap kota sekarang udah ada ya. Iya. Di era digital ini. Kebetulan Blitar juga banyak kampus. Ada yang besar tuh ada 3 kampus. Tapi ya gimana ya, kayak jujur kayak saya juga kan Blitar ya deket Malang. Kebetulan tau lah Malang kan kampus-kampus gede banyak. Iya, ya. bener banget. Kayak ada UB, UMM, UM dan lain sebagainya. BTW nih Malang, ngomong-ngomong soal Malang, bintang tamu di pojok kiri sana pengen banget dulu kuliah di Malang. Saking kepenginnya di Unmuh deh. Sama-sama M, depannya kan M. Oh iya, tapi nggak apa-apa udah jatuh cinta kok sama sini. Lanjut Kak Ataka. Oke. Ngomongin kayak Blitar ya. Kebetulan tadi saya udah bilang kayak di Blitar juga ada kampus-kampus gede, tapi iya saya kurang serk aja, maksudnya ya Allah masa saya udah SMA di Blitar kuliah lagi di Blitar kan bosen gitu, bener-bener. bosen banget. Oh ya BTW nih Kak Ataka kan tadi Kak Ataka kan asalnya dari Blitar nih sahabat bener. Umpu. Kok bisa Kak Ataka memilih pilihan hatinya jatuh di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini gimana? Boleh loh cerita sedikit sama sahabat Umpu yang di rumah, sejarahnya gimana gitu. Ya ceritanya lumayan panjang ya. Gini, kebetulan waktu itu ya kita namanya anak-anak SMA ya, dan Iya. dulu zamannya kita pertama kali UTBK kan. Ya saya langsung banget. daftar UTBK SBMPTN itu. Kebetulan saya dapat tesnya di Semarang di UNES. Nah, saya Jauh sih Kak ya? lumayan tapi alhamdulillah kebetulan bapak saya asli Semarang. Jadinya saya kayak ya udah kayak enjoy aja di sana, makanya milih sana. Kebetulan kampus-kampus di Jawa Timur kayak di Malang pun di sana sudah penuh kuotanya, makanya saya pilih sana. Terus waktu itu waktu saya ngerjain tugas itu santai aja kayak oh iya alah easy. Bener kayak saya bener kayak ngelihat di ruang itu teman-teman saya itu kayak apa ya, tegang banget gitu. Dan saya Serius banget gitu. Iya, serius banget kayak ngerjain lebih daripada UN. Soalnya kan tuh kayak pertama kali kan ya. Benar-benar. Dan jujur kayak aku sih kayak saya sih santai-santai aja. Ya sambil ketawa-tawa. Bisa. Ya. Bisa. Oke. Bentar nih. Kayaknya menganggap remeh bukan santai deh. Ini santainya itu santai bisa karena udah hafal gitu atau santai udahlah bejo paling aku gitu. Enggak, Gimana? Kayak ngerasa dapat kekuatan dari mana? Bukan kekuatan astral ya. Kayak Superhero. Ternyata Kak Ataka ini lucu kayaknya juga. dapat ilahi, bukan dapat ilahi ya. Kok ilahi ya? Kan sebelumnya kan kayak ya percaya aja gitu. Percaya kayak dapat dukungan support mental dari nggak tahu dari mana gitu, kayak aku bisa, dan this is so easy man. Oh, benar. Ini sebenarnya Kak Ataka itu kampus incerannya mana? Dulu. Unpad sama UGM. Wow. Kayak Hebat kali. banget. Unpad sama UGM, dan kebetulan ya singkat cerita Iya. cerita. Habis ngerjain santai ya udah keluar enjoy banget gitu. Yes, mungkin nilainya pas lah, soalnya bisa memenuhi kriteria minimal kan ya. Ternyata singkat cerita nggak ke nilainya saya nggak memenuhi kebetulan waktu itu. Belum rezeki Kak, nggak boleh insecure kayak gitu. Emang rezekinya udah di Unmu. Iya, kebetulan anak apa namanya? Ya udah kayak aduh kayak bener-bener waktu setelah itu apa namanya? Bener-bener down banget gitu. Oh, down. Salah siapa dulu waktu UTBK kan, kalau kita nih KL ya. UTBK ini udah tegang. Salawatan terus. Ini santai, easy. Salah strategis deh kayaknya. Iya, ngomongin tentang sholawatan itu ya, saya waktu ngerjain ya sambil sholawat gitu. Yang agak susah sih, terutama yang agak susah. Selawatin gitu. Iya. Kayak
Aduh, Allahumma ya Allah, itu benar. Tremor kan? Hah? Tremor. Tremor goyang-goyang. Iya gini. BTW tim kreator kita julid banget nih guys. Ya, pakai singkat cerita ya kan. Saya sedih down 3 hari dan waktu itu kan Makan nggak? makan. Saya Kirain nggak makan. Saya nggak sedih, ya sedih tapi nggak sesedih itu, cuma kayak tiduran bener-bener lemes di kasur, nggak mau ngapa-ngapain. Padahal tuh kebetulan itu saya kadang belum punya HP ya, dibeli Iya. HP baru yang baru-baru launching pada waktu itu. Ini cuma pas bangun pagi sih, bangun pagi loh ada HP di pas deket saya tuh, pas bangun tidur. Oh iya, nggak minat, bodoh amat serius. Padahal sebenarnya saya tuh pengen ngebet banget HP, kuliah punya HP. Ya setelah tahu pengumuman itu ya, alah, Kayak udah bad mood gitu Hilang kak. semangat bener. gitu ya. Hilang semangat. Dan akhirnya singkat cerita, bapak saya nyari-nyari ini tuh kuliah di mana, udah pada tutup kan. Iya. Bener-bener. Ngeklik internet, kuliah di mana Di ini? mana? Kuliah Di yang ada di Indonesia ya kan. Terus? Yang masih buka terutama ya kan. Terus Yang masih anaknya buka. cakep-cakep gitu, kampusnya bagus Belum, gitu. belum, benar, Oh benar. belum sampai Gini. gitu. Sampai situ. Iya kan, kebetulan bapak saya nemu sama di Ponorogo. Heeh. Yuk, terus ditawarin, piye, gimana mau nggak? Nggak apa lah. Daripada nggak kuliah ya. Iya benar. Daripada kuliah saya, benar banget. justru waktu itu aku nggak mau kerja, mending kuliah. Oh bodo berarti amat. Oh, dari awal Kak Ataka udah pokoknya aku kuliah nih gitu. Iya, nggak bodo amat jurusan apa, penting saya kuliah dulu. Dan bapak saya waktu ngomong, ya itu sebagai batu loncatan aja, meskipun kamu nggak pengen di situ, tapi itu batu loncatan suatu saat nanti mungkin kamu akan meraih kesuksesan yang kamu inginkan. Oh gini. Ini gini Kak El, kayak aku kayak gitu di pikiran aku. Bodoh amat yang penting kuliah aja. Dan Kak Ataka ini kayak aku kaget pertama kali kenal. Loh, ini cowok ambil PGMI. Kan kalau PGMI di sini rata-rata cewek semua Kak El ya. Iya, bener banget. Itu gimana Kak? Kok bisa kamu pilih, aku pilih PGMI gitu? Ya itu, nah waktu itu setelah itu kan ceritanya ditawarin PGMI, PAI atau pendidikan bahasa Inggris. Oh ya. Akhirnya ya aku ngikut lah Pak, bahasa Jawanya manut lah wis Iya. Pak. Ya wis kan. Akhirnya bapak waktu itu milih PGMI. Ya, gimana PGMI? Ya nggak apa-apa. Aku tanya, lo kok dipilihin PGMI? Ya bapak lihat kamu ada apa ya, sedikit cenderung ke sana gitu. Kenapa nggak pilih PAI aja biar sama Kak? Itu siapa Kak Karisma? Oh, tim kreator itu ya. Iya. Males lah gitu ketemu Ya, sebelum- Kak Karisma. Oh iya belum kenal Belum ceritanya. kenal. Ceritanya belum kenal. Iya, di sini PAI-nya akreditasinya A. Ya sempat waktu itu ibu saya setelah tahu kalau saya milih PGMI agak kecewa loh. Kok nggak milih PAI yang Iya. akreditasi A? Terus sama kok nggak pilih pendidikan bahasa Inggris? Ya ibu saya ngelihatnya saya kayak ada cenderung ke bahasa Inggris, tapi ya saya waktu itu ibu nggak ada di situ, nggak ada di rumah, lagi keluar, dan yang milih waktu itu bapak. Yo saya ngikut aja, ya udah. Singkat cerita, pas dilihat kan brosurnya, kata bapak saya, lumayan ki, ayu maksudnya cantik lah, Oh, jadi Astagfirullahaladzim. motivasinya masuk PGMI yang utama itu ya Cantik-cantik gitu. kalau aku sih Ceweknya banyak itu Pak. Wah, gimana nih? Kalau aku sih BT, ya aku waktu itu nggak terlalu bodo amat, tapi dengan kata-kata bapak saya kayak gitu, kayak kaget Jadi gitu. termotivasi gitu. Bukan termotivasi, speechless gitu. Kok bapak aku gini Enggak, ya? maksudnya Gitu. bapak aku kan orangnya pendiam kan ya, banyak Iya. pendiam, kayak ya pendiam lah, orangnya nggak terlalu ekspor apapun kayak gitu, jarang ngelawak gitu lah ya. Kok kayak gini ya bapak saya? Curiga sih. Tapi di PGMI banyak ceweknya Kak. Kebetulan saya sekelas cewek semua. Oh, berarti KL, Kak Ataka ini cowok sendiri. Iya, benar. Gimana nih, udah ada seseorang someone yang ada Udah kayak- ada yang dilirik-lirik belum kira-kira? Gini kan ceritanya kan, saya waktu itu kita kan di Unmu ini Iya. kan Iya. ada Mas Tamaru kan. Iya. Bener. Kata lain kan Ospek, kalau ospek. kampus Iya, iya. lain namanya ospek, kalau Nah. di Unmu itu namanya Mas Mas Tam- Tamaru gitu. Pas Mas Tamaru ya saya bener kayak justru gak ya kayak diam gitu, pendiam banget dan kayak gak mood untuk kuliah. Ya Allah. Masih kebayang-bayang lah ya, kayak aku pengen UGM, aku pengen 4 gitu kan. Pas masuk kelas kayak hari pertama gitu,
Aku kaget, aku nggak tahu kalau temenku cewek semua. Serius aku karena nggak terlalu banyak kenalan. Bener. Cuma ada tahu yang satu cantik itu. Oh, Siapa nih namanya? Bisa disepil nggak? Jangan. Nanti dia ngelihat loh. nggak usah itu udah. Nggak usah, itu privacy. Ya. Teman-temanku tuh yang FAI itu pada deketin gitu. Pada kayak apa ya, PDKT gitu. Sama cewek itu? Iya yang berarti yang pegang- termasuk sama kayak tim kreator kita deketin nggak nih kak? Saingannya banyak pasti. Kalau itu Kenapa menyinggung tim kreatormu? Tim kreator itu loh yang namanya Kak Karisma itu loh. Itu Katanya nggak boleh julid. oh iya maaf. kalau karisma kita sudah tahu. Oke, nggak usah disebut lah, pokoknya gitulah. Ya, singkat cerita kan, ya saya diem aja gitu. Oh sudah tahu, ya santai aja. Ntar juga sekelas aku diem. Pas masuk kelas kaget semua. Kata temenku pertama nggak kenal aku, cuma tahu oh orang ini pendiam banget gitu. Iya. Ternyata pas lambat laun setahun, saya juga agak takut kan. Deh, teman-temanku perempuan semua 12 orang. 11 sama aku 12. Iya. Cewek semua. Aku juga agak tuh udah. Setahu aku tuh kayak ini gak usah diem aja sih lah, gak usah terlalu banyak Banyak tingkah lah ya, istilahnya. banyak tingkah gitu. Aku takut gitu sama perempuan. Dan aku kalau Oh, jadi duduk Berarti di sini takut nggak? Takut dia. takut soalnya gimana ya, nanti kalau aku salah tingkah nanti aku dimusuhi kan, repot. Iya, paham. Oke. Ya gitulah pokoknya dunia perempuan. Kalau Bentar Kayaknya nih. serem banget deh dunia Kok perempuan. dunia perempuan kayak gitu? bukan dunia, maksudku gini. Kan Aku juga nggak ada- terima nih Kak El, kita nggak boleh terima Gini perempuan bukan digituin, gitu Kak El. maksudku. Saya kan bukan gitu, kayak takutnya nanti ada masalah. Oh iya, Oh, iya, ngerti. Kan ngerti. cewek semua nanti kalau saya dimusuhin kan sendiri nggak punya teman. Nggak punya Nah teman, gitu bener, maksud bener, saya. bener. Paham. Paham kok, kita paham Kak El, cuma kayak diplesetin aja biar Kak Ataka berdek. Bener. Oke. Oke nih Kak Ataka. Ini saya terlalu panjang ceritanya. Nggak apa-apa kan juga namanya mengusik kayak detail banget gitu. Takutnya teman saya nanti sudah Enggak, nanti Kak Elvi lebih panjang lagi dia. Ceritanya panjang banget dan tadi ngomong-ngomong soal Malang nih Kak. Nanti aja kita bahas. ada. Oke, saya lanjutin ya. Oke. Ya. Dan ya saya di kuliah di Ponorogo nyari kosan, alhamdulillah dapat. Ya itu Mas Tamaru 1 minggu masih biasa aja. Belum biasa lah, mau Ponorogo apa sih? Masih proses Ya. adaptasi Ya, lah proses kalau kata adaptasi. orang. Lambat laun udah setahun berjalan dan akhirnya I'm in love. I'm loving. Aku cinta Ponorogo. Oh, aku cinta Unmu gitu ya. Iya, sama Bahasa berarti. Inggrisnya saya jatuh cinta Ponorogo apa? I love Ponorogo. Saya telah jatuh cinta, I'm loving. Yes. Iya enggak sih? Tim kreatif nggak jago bahasa Inggris. Sama, aku juga nggak jago bahasa Inggris. Ya, saya kayak oh my god, kayak Ponorogo is in my heart. Oh. Udah di hati, udah Ya. nyampe Udah di hati. gitu. Padahal ini baru berapa tahun nih? 1 tahun setengah 1 ya? tahun setengah. Sama berarti sama. Dengan lingkungannya, dengan kulinerannya, kayak kan. Apa? Jujur, Kuliner? kuliner. Oh, kulinernya. Kulinerannya. Iya. Mak- Makanannya. Iya. Jujur saya juga suka hunting-hunting gitu kan. Sebagai mahasiswa orang pendatang ya kan, ya wajib tahu lah ya. Wah ini warung ini enak, nasi goreng ini enak, warteg ini enak, sate ayam ini enak, bakso ini enak, mie ayam ini enak, boba ini enak. kafe Berarti ini semuanya enak deh. Semuanya enak Kak El. Ya nggak semuanya enak, harus dicoba tahu. Satu-satu mah kafe paling hits Ponorogo. Oh tahu kan? Oh, Kemana itu tuh, loh. mana? Oh itu loh KL yang banyak orang pacarannya. Kayak kemarin kita insecure di sana, semua pacaran. Nggak tahu deh. Aku kan anak rumahan jadi nggak tahu Iya. mana-mana. Nanti biar dikat sama Hanif. Oke, kita lanjut sahabat Tumpo, kita usik kehidupan Kak Ataka. Selanjutnya yaitu Kak Ataka di sini aktivitasnya apa sih? Aktivitas ya kebetulan ini lagi libur ya, lagi libur. Iya. Sebenarnya kan PGMI. saya kan pulang nih seharusnya, tapi kebetulan saya dapat amanah untuk mengurusi himpunan mahasiswa Oh, HMJ. HMJ ya. PGMI seperti itu. Kalau nggak salah ini Kak El, Kak Ataka yang jadi ketua loh di HMJ-nya. Loh, iya ya. Iya. Baru tahu, Aku juga tahu. baru tahu kemarin waktu awal-awal. Oh ternyata ini ketua. Sama dong sama teman kita. Oh, jadi sebenarnya Kak Ataka pengen pulang tapi karena masih dikasih amanah di sini nggak jadi pulang. Oke. Sebelumnya gini Kak, selama di HMJ itu Kak Ataka kayak ada nggak sih keluh kesahnya gitu? Kalau kesah sebagai tadi sudah temen udah tahu ya, kayak ketua ceritanya
waktu itu saya nggak pengen jadi ketua, cuma ya kasihan dia disuruh kakak tingkat, kamu maju oh dek, kamu cowok kebanyakan temu cewek, ya wes mbak, oh, iya oke mbak. Kebetulan ya saya nggak mengharapin jadi ketua, dan saya feeling saya tuh kayak yang jadi ketua itu teman saya cewek itu kayak bener-bener dia tuh dulu tuh aktif banget di itu himpunan HMJ itu. Saya rasa dia lah pas pengumuman nama saya disebut Ataka Taufik ketua, saya diem Kaget langsung kan kayak kok aku gitu. kayak saya nggak bisa kata-kata, cuma bener-bener diem Kayak Kaget ngeblank gitu ya. kayak ngeblank. ya, kayak nggak tahu kayak Tapi nggak apa-apa dong Kak, kayak itu udah Kak Ataka udah dikasih amanah, berarti Kak Ataka udah harus berusaha menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. benar sekali. Oke, jadi Kak Ataka kan ini udah lumayan diusik nih. Biar sahabat Umpo nggak penasaran, kita ganti sama kakak-kakak glowing yang di pojok kiri sana. Dari tadi glowing mulu deh. Karena Kak Elvi kan glowing banget dari ini, nggak tahu sih. Oke nih Kak El, langsung aja. Oke. Kak Elvi, kayaknya kita udah banyak cerita sih Kak El ya, tapi mungkin sahabat Umpo yang di rumah masih penasaran Kak Elvi, oh alah yang itu tuh Kak Elvi. Gitu. Yang mana tuh? Yang cerewet banget gitu. Iya bener sih Cerewet banget Kak Elvi. Pol. Kak Elvi gimana? Boleh dong diceritain sejarahnya Kak Elvi, ceritanya Kak Elvi gimana bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo tercinta ini? Jadi sebenarnya gini ya, awalnya itu seperti yang udah dibilang di awal tadi, kalau aku tuh pengennya kuliahnya itu di luar kota gitu. Soalnya kan udah dari kecil gitu di Ponorogo, pengennya ganti suasana gitu. Ganti suasana, ganti kehidupan baru. BTW kayak gini, Kak Elvi kuliah di luar kota pengen ngikutin teman-temannya apa emang dari hati banget aku pengen kuliah di luar kota yang gitu? nggak tahu tuh itu kayak sebenarnya udah dari kecil cita-cita itu pengen kuliah di UB. Itu pengen banget udah dari kecil, udah pokoknya intinya kalau bisa besok kuliahnya di sana, gimana pun caranya. Dulu itu gitu. Kemudian sampai suatu saat kan itu waktunya SBMPTN. Itu kan ikut yang pertama itu udah langsung ngambil yang di UB. Ternyata kan udah keluar ya nilainya. Alhamdulillah udah memuaskan menurut mumpuni aku. lah kalau kata Ya, orang gitu. menurut aku itu udah memuaskan, udah lumayan tinggi lah. Terus tiba-tiba SBMPTN itu dimasukkan nilainya, lah ternyata itu tuh kayak nggak tahu salah strategi apa gimana, intinya SBMPTN aku nggak keterima. Oh gitu. Ya, dan itu yang hal pertama di tahun 2019 yang paling bikin aku ngedown. Karena apa ya? Karena semua teman-teman itu kan kuliahnya di luar kota. Bener jadi banget kayak Kak El. kayak ngelihat ada teman-teman yang upload Twibbon di terus kampus-kampus yang Iya. mereka impiin gitu. Kayak Bener, merasa kayak- insecure gitu nggak sih? kayak sedih gitu lihatnya, kok Sedih aku nggak banget. bisa ya kayak mereka. bener. Awalnya gitu. Kemudian ada tes yang di Politeknik Negeri PMDKPN. Oh Itu kan iya aku iya juga iya. ikut. Kak Elvi juga itu ikut tes di Politeknik juga? Iya, ikut. Kebetulan juga ngambil yang di Politeknik Negeri Malang. Soalnya nggak tahu kenapa kayak tertarik gitu sama kota Malang. Nggak tahu kenapa, pokoknya dari kecil kayak suka banget vibes-nya di sana, kayak seru, asik, dingin, cuacanya enak gitu. Bener. Kemudian yang di PMDKPN itu nggak keterima, sampai pada akhirnya ikut lagi UMPN. UMPN itu yang buat Yang PMDK tapi kayak SBMPTN sejenis. bener. sejenis Berarti kayak SBM. tes tulis gitu. Iya, bener banget. Itu ikut lagi, ikutnya tetap di Malang lagi. Pokoknya ya ngambilnya itu di Malang. Pokoknya aku harus di Malang gitu Kak Iya, El dulu pokoknya prinsipnya. gitu. Kayak idealis, kalau nggak di Malang nggak. Sampai pada akhirnya pengumuman UMPN itu kan udah nggak keterima. Itu hal kedua yang bikin aku kayak, kok aku nggak bisa ya, apa ya yang salah dari diri aku, kayaknya gitu. Udah pikirannya itu udah negatif, udah kemana-mana. Kok nggak bisa ya kayak teman-teman. Pokoknya pandangannya itu bukan kemampuan aku segimana, tapi pandangannya itu kayak teman-teman maklum lah ya. Mungkin anak SMA Mungkin itu masih anak SMA. Labil. masih labil, masih Ya, bener. belum paham gimana sih kehidupannya sebenarnya Iya, itu. Bener. Jadi kita itu masih kayak mikir-mikir lah. Pasti yang jadi acuan itu temennya. Iya. Teman bener banget Kak El, sama kayak ceritanya kayak aku berarti Kak Elvi. Kayak nggak mikirin diri sendiri, yang penting kalau temennya bisa ya aku harus Aku bisa, harus kan bisa gitu. Kalau SMA mungkin masih kayak ikut-ikut temen Nah, gitu. iya gitu, kayak gitu. Bener banget. Terus kemudian kan udah nggak keterima ya. Itu kayak berbulan-bulan itu kayak cuma di rumah.
kayak mau makan males, mau aktivitas mau juga ngapa-ngapain males, males gitu. lah Iya intinya. sama, Mbak. Kayak wah udah nih udah selesai nih kayaknya gitu Kayak bayangannya hidup udah kelar gitu nah ya? iya kayak oh udah nih sampai di sini aja gitu, sampai pada akhirnya kayak kepengen kerja itu udah masukin lamaran ke ya adalah dulu kayak perusahaan gitu yang bisa menerima anak SMA. Lulusan Ya, SMA bener gitu. banget. Udah mau masukin itu. Tapi sebelum itu Udah masuk belum? Udah lamarannya itu udah masuk. Tapi sebelum itu tuh aku juga ikut ujian di Politeknik Negeri Bandung bukan Mana? Telkom Bandung sama Oh, Telkom. Telkom Surabaya. Itu Iya. juga aku ikutin dua-duanya. Ya aku pikirnya ya siapa tahu Masih aja positive dapat. thinking ya? Ya kalau Siapa tahu rezeki aku di sana gitu. Pasti iya. pikirannya Iya. kayak gitu. iya, gitu. Terus sampai pada akhirnya yang di Telkom Bandung itu udah pengumuman dan aku juga nggak keterima. Itu udah down lagi. Kayak ya udah deh kerja aja gitu. Udah masukin lamaran itu nunggu belum dipanggil-panggil sampai pada akhirnya dari omku itu menyarankan kamu pengen kuliah nggak? Kalau hidupmu itu gini-gini aja malah ya rugi itu kamu bukan Bener orang banget. lain karena kan yang tahu gimana kemampuan kamu itu ya kamu sendiri gitu sampai pada akhirnya ya udah kuliah di Ponorogo mau nggak gitu awalnya terus aku bilang nggak mau gitu terus sampai pada akhirnya omku itu bilang gini kalau kamu nggak mau kuliah di Ponorogo yang jadi pertimbangan kamu nggak mau itu apa kamu nggak lihat ya ibu kamu sendiri sama adik kamu kan gitu ya udah jadi bener. sampai pada akhirnya oh iya ya aku baru mikir oh mungkin aku nggak bisa kuliah di luar kota itu karena ibu aku nggak ngizinin Mungkin- sebenarnya gitu loh. Ridho dari ibunya Kak Elvi belum 100% gitu. Nah iya bener banget. Kan kita nggak tahu bilangnya iya tapi kan nggak tapi tahu kan kita nggak hatinya tahu di kayak hati orang gimana tua gitu, kita nggak gimana tahu. gitu. Nah iya kayak gitu ya udah sampai pada akhirnya ya udahlah daftar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah waktu mau udah daftar ulang paginya daftar ulang sorenya dapat kabar kalau seandainya aku diterima di Telkom Surabaya. Jadi itu sedihnya minta ampun, uang yang di Unmu Ponorogo udah terlanjur masuk dan yang di Telkom itu juga diterima dengan full beasiswa sampai lulus. Bayangkan gimana Berarti gini Kak gimbangnya. El. Berarti Kak Elvi udah daftar ulang di sini. Iya udah daftar ulang dulu. Soalnya kan di Unmu ini aku masuknya di gelombang 3. Dan pengumumannya itu pokoknya barengan banget. Paginya daftar ulang di sini, sorenya dapat kabar kalau diterima di Telkom Surabaya. Dan itu full beasiswa, bayangin. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Nggak tahu ya kayak aduh ternyata lebih susah dihadapkan di dua Dua pilihan. pilihan yang barengan gitu. Sama Kak. Kalau saya sih kalau dibilang gitu ya bingung. Ini beasiswa satunya full, ini udah daftar. Nah, oh iya iya. benar. Gitu bingungnya lagi kalau aku milih yang di Surabaya kan pastinya jauh dari keluarga dan apalagi ibu aku cuma sendiri sama adik Adiknya Kak aku Elvi. jadi itu yang jadi pertimbangan utama aku ya udah akhirnya mau nggak mau aku kuliah di Ponorogo gitu. Mulailah kadang kita kayak perlu berdamai sama diri kita Iya, sendiri. benar. Karena gini, nggak semua kemauan kita itu berjalan 100%. Iya, Nah bener. iya bener banget dan yang paling susah itu kan sebenarnya juga berdamai sama diri sendiri. Sama kita juga harus paham kalau Allah itu memberikan yang kita butuhkan bukan apa yang kita mau. inginkan gitu. Karena Bener yang banget. kita mau itu belum tentu yang Terbaik terbaik buat buat kita gitu. Bener banget, Bisa Kak El, jadi kalau bener-bener. kita maunya itu kita akan salah jalur lewat jalur itu gitu. Jadi kayak gini ya, kayak daftaran kuliah setelah lulus SMA itu kayak banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita dapet. Ya, Iya dan- bener banget. Bener ya kan? Kita bisa menjadikan diri kita lebih dewasa Bener lewat banget. hal itu. Kalau menurut aku sih gitu. Kayak kita nih sebelum masuk kuliah aja tuh kayak Allah tuh kayak sudah ngasih pelajaran banget gitu buat Iya kita. bener banget bener. Kayak jujur aku kan emang pinginnya kayak di UGM di U4 tadi ya seperti yang saya Iya. bilang. Kebetulan akhirnya saya terima di sini, kuliah di sini dan ternyata tidak sejelek yang saya bayangkan. Bener banget. Bener Dan ternyata enak banget dan Nyaman sampai saya banget. iya bener sampai kayak gue udah jatuh cinta nih sama Ponorogo. Sampai nih Kak El ya, Kak Ataka nih tiap hari pasti ada di kampus. Pasti ada di kampus. kayaknya kosnya jadi bersarang karena tinggalnya jadi di kampus gitu deh. Bener banget, saking nyamannya di Pindah Ponorogo. Oh, pindah kos gitu. Saya sudah Jadi izin sama ibu kos. bukan ibu kos ya. Ya sama itulah pokoknya. Sama bapak. Oh. Itu saya Sama udah izin. seseorang Iya, gitu. sama penuh.
dan ternyata setelah kuliah di Unmu itu nggak seburuk yang aku bayangkan. Malah justru banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil Diambil dari- kayak bisa lebih menghargai waktu juga. Bener banget Kak Elki. Betul. Sama berarti kita bertiga sama sih kayak ceritanya Iya gitu. mungkin kebanyakan kalau di usia kita mungkin kayak sama gitu loh. Iya. Udah mulai berpikir, oh ternyata di balik kejadian kemarin ada sesuatu yang indah di sesudahnya gitu. Nah, Iya. iya bener banget. Itu kayak bisa banget pelajaran buat kita ke depannya. Contoh nih ya, contoh ngomongin masalah kita mungkin ke depan setelah lulus kita nggak dapat pekerjaan sesuai apa yang kita inginkan. Bener. Terus? Atau nggak dapat jodoh sesuai apa yang inginkan. Tapi kan kita sudah ngalamin kan ya. Iya. Kayak Kayak udah santai pernah di aja, fase Udah pernah, easy. berarti kayak udahlah emang ini yang terbaik kayak gitu. Iya. Allah emang lebih tahu mana yang terbaik Iya. buat kita gitu. Jujur saya kayak jatuh cinta banget sama Ponorogo kayak oh my god, Sebenarnya Ponorogo. di sisi lain kita Apa? juga dapat pesan kalau kita itu nggak boleh berekspektasi terlalu tinggi sama harapan kita gitu loh. Sebenarnya boleh berekspektasi tapi kita juga harus tahu batasannya gitu. Iya. Tahu realitanya, realistis lah ya Nah, kita. iya. Karena Bener mungkin Realistis. nanti kalau nggak sesuai sakitnya kayak nggak main-main. Iya, gitu. kayak itu tuh yang berharap kita, yang jatuh juga kita, bukan Iya. Bener orang banget. lain gitu. Down banget ya. Iya, Iya. bener banget. Pasti banyak banget dari sahabat Umpo yang di sini kayak yang pernah ngalami kejadian itu. Tapi di balik kejadian itu nih Kak, kita bisa belajar banyak banget pengalaman dan pelajaran hidup. Iya. Kayak contohnya kayak tadi semua keinginan kita itu nggak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Karena balik lagi yang menentukan itu tetap di atas. Nah, iya bener banget. Dan tahu nggak ya apa namanya? Pas jujur saya di Ponorogo ini belum bayar kos peser pun. Kok bisa Kok nih? bisa? Gimana tuh Dan ceritanya? itu jalan takdir Allah kayak ini rencana Allah. Jujur waktu itu ya ceritanya kan saya dapat kos baru seminggu, baru seminggu saya diajak teman ke masjid. Iya. Iya. Ya sudah saya kan alhamdulillah ya siapa sih nggak mau diajak ke masjid kan? Iya. Ya, saya ngikut dan ternyata alhamdulillah banget kayak di masjid itu udah ada wifi. Pokoknya fasilitas minum ada, dapur juga ada. Terus enak banget dan akhirnya berjalan setahun teman-teman saya pada keluar kan. Mungkin kebanyakan gara-gara ini covid ini kan dan akhirnya daring disuruh pulang mereka ya saya juga nggak enak sendirian ya saya ikut pulang akhirnya setelah covid udah agak mereda saya balik lagi nyari kos kembali ke kos dulu dan ketemu ibunya pas itu waktu saya mau bayar nih kan bu bayar bahasa aja kayak pripun bayari Iya. terus mboten sah mas Loh, kenapa kok gitu, dan Kak? kaget serius gak tahu ibunya baik banget dan jujur kayak kadang ini makan disediain mas kalau mau makan aja di belakang mau ngopi aja ke belakang dan Iya. oh my god kayak I think I have new family in here. Heeh. Bener nih Kak, itu buat Kak Ataka doang atau semuanya teman-teman digituin, diperlakukan sama